Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sylvia Duyanti, NIM saya 1901895. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua dari mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran Online. Di sini yang berjudul Mengenal E-commerce lebih dekat. Ada yang namanya online shop. Berbelanja online pastinya tidak asing untuk kita semua. Terlebih lagi di era digital sekarang ini, kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti pasar, supermarket, swalayan, atau mall. Di era digital ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu komputer atau smartphone. Adapun toko online tersebut dinamakan e-commerce. Nah, di sini ada pembagiannya ataupun penjelasan 7 kategori dalam e-commerce. Yang pertama ada B2B atau business to business. B2B, business to consumer, C2C, consumer to consumer, C2B, consumer to business, B2G, business to government, C2G, consumer to government, O2O, online to offline. Nah, di sini penjelasan tentang B2B atau business to business adalah transaksi di mana produk suatu perusahaan yang akan khusus dijual untuk pelanggan yang berbentuk perusahaan. B2C atau business to consumer di mana produk atau jasa yang dijual dan perusahaan konsumen perorangan. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual. Membedakan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. C2C atau consumer to consumer merupakan jenis e-commerce yang meliputi setiap transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga menyediakan platform untuk portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara ibarat penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Consumer to business atau C2B adalah transaksi penjualan dari konsumer ke perusahaan. Salah satu contoh transaksi C2B adalah konten kreator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Business to government atau B2G, jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Umumnya, pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. C2G atau Consumer to Government merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah, seperti contohnya pembayaran pajak atau iuran BPJS. Jenis bisnis e-commerce B2G atau C2G merupakan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan pemerintahan dengan dukungan teknologi informasi. Di sini ada online to offline atau O2O adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Online to offline adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik, itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi yang mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Tidak ada batasan geografis saat berjualan melalui toko fisik, maka dipastikan akan terbatas pada wilayah tertentu saja. Namun, hal itu berlaku saat berjualan secara online melalui e-commerce karena kemudahan menjangkau siapapun di seluruh Indonesia tanpa batasan geografis. Biaya lebih terjangkau.
Salah satunya, keuntungan yang menonjol dari penjualan melalui e-commerce adalah biaya operasional yang relatif lebih murah. Hal ini dapat dijadikan karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, diperlukan biaya untuk membangun atau menyewa toko. Yang ketiga, memudahkan pencarian pelanggan dan menghemat waktu. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kotak pencarian dan langsung muncul hasil mengenai barang yang dicari. Hal berbeda dengan toko fisik di mana konsumen harus berkeliling toko untuk mencari produk yang diinginkan. Inilah kesimpulan dari keuntungan e-commerce selain potensi pasar yang besar bisnis, yaitu e-commerce. Bagaimana cara memulai berjualan di e-commerce? Yang pertama, kita memilih produk yang akan dijual. Pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Apakah akan membuat sendiri, mengambil, atau menjadi pemasok atau penjual sebagai reseller. Kemudian, uji apakah produk tersebut layak dijual. Anda perlu melakukan pengujian kelayakan ini, meski hanya skala kecil. Misalnya, tanya kepada kerabat atau melakukan survei yang memberi contoh produk atau sampel. Yang kedua adalah riset, persiapan dan merancang bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk tersebut, Anda siap untuk membuat perancangan bisnis. Rancangan bisnis akan menjadi peta yang membantu jalannya operasional bisnis. Yang ketiga, tentukan metode pembayaran. Pilihan metode pembayaran yang memudahkan Anda dan konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya akan tersedia jika Anda berjualan melalui e-commerce. Namun, jika Anda berjualan media sosial, opsi transfer, bank atau menggunakan kris dapat menjadi pilihan. Dan yang terakhir, pilih e-commerce untuk berjualan. Berbagai e-commerce terkemuka di Indonesia dapat Anda pilih. Untuk lebih memaksimalkan potensi pasar, Anda juga bisa membuka toko di semua e-commerce, sesuai dengan preferensi Anda. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang tugas kedua di mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.